I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 And voila, ketemu lagi bersama kami. Bedanya, kali ini kita akan membahas proses belajar, mengingat, juga amnesia. Kalian kepo kan? Bagaimana cara-cara prosesnya itu? Jadi gak usah pakai lama, langsung aja kita lihat penjelasan berikut ini. Dadah! Terdapat dua proses belajar yang umum, antara lain asosiatif dan non-asosiatif. Asosiatif merupakan belajar yang melibatkan terbentuknya asosiasi antara stimulus, sedangkan non-asosiatif merupakan belajar sederhana yang tidak melibatkan terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Sedangkan menurut Arno F. Wittig, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap penerimaan informasi. Pada tingkatan pertama, individu mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahapan ini terjadi pula asimilisasi antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya. Proses penerimaan dalam belajar merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahapan ini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, tahap penyimpanan informasi. Pada tahapan ini, individu secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang mereka peroleh ketika dalam tahap penerimaan informasi. Peristiwa ini sudah tentu melibatkan fungsi short term dan long term memory. Yang terakhir, tahap memanggil kembali informasi. Pada tahapan ini, individu akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, seperti ketika menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Tahapan ini pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali informasi yang tersimpan dalam memori sebagai respon yang sedang dihadapi. Proses mengingat terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, memasukkan informasi dalam ingatan, yang disebut dengan encoding. Memodifikasi informasi yang masuk agar mudah disimpan. Cara memperoleh ingatan pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, secara sengaja, yaitu seseorang dengan sengaja memasukkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman ke dalam ingatannya. Yang kedua, secara tidak sengaja, yaitu seseorang secara tidak sengaja memasukkan pengetahuan, pengalaman, dan informasi ke dalam ingatannya. Misalkan seperti gelas kaca yang terjatuh maka akan pecah. Informasi ini disimpan sebagai pengertian-pengertian. Proses yang kedua, yakni penyimpanan atau disebut dengan storage. Proses memasukkan informasi baru ke memori atau tempat penyimpanan memori. Apa yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak dan dapat ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut biasa juga disebut dengan memory traces. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memory traces tersebut akan hilang. Dan ini yang biasa disebut dengan kelupaan. Yang ketiga, mengingat kembali atau disebut dengan recall. Proses mengambil informasi yang sebelumnya telah lama disimpan dengan tujuan digunakan kembali. Caranya dengan menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dapat ditempuh dengan mengingat kembali, to recall, atau mengenal kembali, to recognize. Pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar dapat diukur melalui 2 metode. Metode pertama adalah recall, yakni kemampuan menggali kembali dan memproduksi informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Metode yang kedua, recognition, yakni kemampuan mengenali informasi yang telah diobservasi, dibaca, atau didengar sebelumnya. Proses amnesia. Saat mengalami amnesia, seseorang akan kehilangan memori seperti fakta, informasi, dan pengalaman. Amnesia biasanya terjadi karena
trauma kepala, keracunan obat, stroke, Alzheimer, shock emosional, dan infeksi. Penyebab utama amnesia adalah terjadinya kerusakan pada bagian otak yang berfungsi untuk membentuk sistem limbik. Sistem limbik tersebut berperan dalam mengatur emosi dan juga ingatan seseorang, yang di dalamnya terdapat pula hipokampus yang merupakan bagian dari otak besar dan terletak di lobus temporal. Hipokampus ini merupakan bagian dari sistem limbik serta berperan pada kegiatan mengingat atau memori serta navigasi ruangan. Manusia memiliki dua hipokampus, yakni pada sisi kiri dan kanan, di mana istilah hipokampus ini diturunkan dari bentuknya yang menyerupai kuda laut. Serta pada penyakit Alzheimer, hipokampus merupakan bagian otak yang rusak di mana kesulitan mengingat dan kehilangan orientasi merupakan gejala utamanya. I'll do the same for as soon as I'm old enough. Old enough to understand. Old enough to Kita sekarang belajar apa? Mau nggak? Ayo nih. Kamu ada yang materi kita kayak mana sih? Ada yang mau? Aku jangan juga. Tahu nggak? Aku jangan juga. Lagi mas. Ada Bu Iza. Oh iya iya. Kita ada berapa waktu lagi? Siapa ya? Yang waktunya itu siapa? Presentasi. Oh iya. Siapa ya? Ini Bu Iza. Islam lihat sih makan siang. Ya biasanya lah di raras. Itu ya itu ya. Aku masih punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya telat. Iya Bu, nggak apa-apa. Oh iya, agenda kita pagi hari ini yaitu melanjutkan materi mengenai proses belajar, mengingat, dan amnesia. Dan sekarang saya mempunyai satu video yang mungkin akan mempermudah pemahaman kalian untuk memahami materi pada pagi ini. Saya izin untuk menyalakan laptop terlebih dahulu dan minta tolong untuk menyalakan proyektor dan matikan lampunya. Menurut para ahli, definisi belajar adalah perubahan tingkah laku yang dalamnya menetap sebagai hasil dari pengalaman. Terdapat dua macam proses belajar yang pertama, asosiatif yang melibatkan terbentuknya asosiasi antara stimulus. Kedua, non-asosiatif belajar sederhana yang tidak melibatkan terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Amnesia
terjadi karena 1. Trauma kepala, 2. Keracunan obat, 3. Stroke, 4. Alzheimer, 5. Infeksi, dan ke-6. Shock emosional. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai video pembelajaran yang tadi? Kalau nggak ada yang tanya, saya aja yang tanya ya sebentar lagi. Baik, karena tidak ada pertanyaan, maka saya yang akan mengajukan pertanyaan. Dan barang siapa yang bisa menjawab, bisa langsung angkat tangan dan jawab sesuai apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami tentang video pembelajaran yang sudah saya tunjukkan tadi. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu, secara umum proses belajar itu dibagi menjadi berapa macam? Saya benar sih. Tak ingat itu dulu. Oh ya, oke. Oh, itu Bu. Ya. Proses belajar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu proses belajar asosiatif dan yang kedua itu proses belajar non asosiatif. Oke, benar. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai hal apa saja yang dapat menyebabkan amnesia. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, penyebabnya itu trauma kepala, keracunan obat, stroke, Alzheimer, infeksi, shock emosional. Oke, benar. Apa ya? Kan kalian udah bisa jawab pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, udah benar juga kan jawabannya. Jadi bisa langsung post test pagi ini ya. Kok proses itu kok? Kan materinya juga baru 11 pagi ini. Ya nggak apa-apa, biar bisa kalian ingat-ingat terus, biar nggak lupa. Jadi nanti itu materi ini akan diadakan post testnya akan diupload 10 menit setelah perkuliahan selesai. Soalnya itu 5 soal isian singkat dengan waktu 5 menit. Baik, saya cukupkan untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini yang kita lakukan gitu. Ayo. Assalamualaikum. Ini loh, habis kuliah ada post tes ya. Padahal kan udah janjian, gimana ya? Oke. Ini